Kembali lagi bersama Mata Suksma. Kali ini akan bercerita tentang pendakian gunung. Malam itu, basecamp Blembem terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis turun lebih awal, menyelimuti perkebunan teh PT Tambi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Jam digital di ponselku menunjukkan pukul 22.15 WIB ketika petugas basecamp selesai menghitung logistik kami. "Kalian bertiga saja?" tanya petugas itu, matanya menatap tajam ke arahku, Bayu, dan Miko. "Iya, Mas." "Biar santai, kejar Sunrise di puncak," jawab Miko sambil membenarkan tali carrier-nya. Petugas itu mengangguk pelan, lalu menyerahkan selembar kertas manifest sampah. Namun, sebelum kami melangkah keluar pintu, dia menepuk pundakku. "Aturan di Kembang tetap sama. Jaga lisan. Kalau dengar suara aneh di kebun teh, jangan ditengok. Jalan terus." Kami hanya tersenyum meremehkan. Sebagai pendaki yang sudah sering naik turun gunung, peringatan seperti itu terdengar seperti formalitas belaka. Kami pun mulai berjalan. Perkebunan teh, langkah yang berat. Awal pendakian menuju pos 1, Istana Katak, langsung disambut oleh jalan berbatu di tengah hamparan kebun teh. Di bawah sinar senter kepala, headlamp, pucuk-pucuk daun teh tampak seperti ratusan tangan kecil yang melambai ditiup angin malam. Anehnya, baru 15 menit berjalan, dadaku terasa luar biasa sesak. Padahal treknya masih tergolong landai. Tas carrierku terasa berkali-kali lipat lebih berat dari biasanya, seolah-olah ada seseorang yang sedang bergelayut di belakangku. "Cuy, istirahat bentar dong," panggil Bayu dari belakang. Suaranya agak bergetar. Aku dan Miko berbalik. Bayu duduk di atas batu besar di pinggir jalur, wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran di dahinya. "Baru juga mulai, Bey." "Masa udah capek?" ledek Miko. "Bukan capek, Mik tapi." Bayu menggantung kalimatnya. Matanya melirik gelisah ke arah barisan pohon teh di sebelah kanan kami. Aku mengarahkan senter kepalaku ke arah yang dilihat Bayu. Tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan pekat. Namun, ketika aku hendak mematikan senter, telingaku menangkap sesuatu. Srek, srek, srek. Suara gesekan daun teh, seperti ada sesuatu yang besar sedang merangkak cepat di dalam sana, mendekat ke arah kami. Bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai tikus yang bercampur dengan bau minyak wangi melati yang pekat, tiba-tiba menyerbak. "Jalan." "Sekarang," bisikku tegas, teringat pesan petugas basecamp. Kami langsung mempercepat langkah tanpa memedulikan rasa lelah. Pos 1 ke pos 2, memasuki batas hutan. Hampir tengah malam saat kami tiba di pos 1, Istana Katak. Kami tidak berani berhenti lama karena atmosfer di tempat itu terasa sangat menekan. Kami memutuskan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2, Kandang Badak. Begitu melewati batas hutan, vegetasi langsung berubah total. Pohon-pohon besar yang rapat mengunci cahaya bulan, membuat jalur pendakian menjadi gelap gulita. Hanya menyisakan lorong tanah padat yang terus menanjak tajam. Disinilah keanehan yang sesungguhnya dimulai. Saat kami mendaki dalam keheningan, aku mulai menyadari sesuatu yang janggal dengan langkah kaki kami. Tuk, 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 tuk. Kami hanya bertiga. Tapi setiap kali kami melangkah, selalu ada suara langkah keempat yang mengikuti dari belakang. Jaraknya konstan, sekitar 3 langkah di belakang Bayu yang berjalan paling burit. Aku melirik Miko yang berjalan di depanku. Lewat sorot matanya yang tegang, aku tahu dia juga menyadarinya. "Bey," panggil Miko pelan, mencoba mencairkan suasana, "lo jangan jalan terlalu lambat." "Gua udah jalan secepat mungkin, Mik," sahut Bayu. Suaranya terdengar sangat dekat. "Tunggu." Jika suara Bayu terdengar sedekat itu di belakangku, lalu suara langkah kaki siapa yang berada jauh di belakang sana? Tiba-tiba, senter kepala Miko berkedip-kedip. Klik-klik, lalu mati total. "Sialan, baterainya habis," umpat Miko. Dia berhenti untuk merogoh tasnya. Otomatis, aku dan Bayu juga berhenti. Saat kami semua diam membeku di tengah tanjakan hutan yang sepi, suara langkah kaki keempat itu tidak ikut berhenti. Tuk, tuk, tuk. Suara itu berjalan semakin dekat. Melewati Bayu. Melewati aku. Dan berhenti tepat di samping Miko yang sedang sibuk dengan tasnya. Udara di sekitar kami mendadak turun drastis hingga napas kami mengeluarkan embun tebal. Bersamaan dengan itu,
Aroma bangkai dan melati yang kami cium di kebun teh tadi kembali muncul, kali ini jauh lebih menyengat hingga membuat mual. Dari celah remang-remang cahaya senterku yang mulai meredup, aku melihat sesuatu di samping Miko. Sesosok tubuh wanita, kurus kering dengan kulit yang melepuh hitam keunguan seperti korban kebakaran. Pakaiannya compang-camping, dan rambutnya yang gimbal menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak adalah posisinya. Wanita itu tidak berdiri, melainkan melayang terbalik, dengan kepala di bawah dan kaki di atas, bergayut di dahan pohon tepat di atas kepala Miko. Kepalanya perlahan berputar 180 derajat ke arahku. Matanya putih semua, tanpa bola mata hitam. Bibirnya yang robek menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi yang hitam runcing. "Bantu, angkat kopernya," bisik sebuah suara perempuan yang serak dan parau, bergema langsung di dalam kepalaku, bukan di telingaku. Bagaimana kelanjutan nasib mereka? Apakah mereka berhasil melewati tanjakan akar menuju pos 3, atau hutan gunung kembang akan menahan mereka selamanya? Tanjakan akar dan bisikan kawah. Miko masih sibuk mengutak-atik baterai senternya, sama sekali tidak menyadari makhluk yang menggelantung terbalik tepat di atas kepalanya. Bau busuk bercampur melati semakin pekat, mencekik paru-paru. "Mik, jalan. Jangan lihat ke atas. Jalan sekarang," bisikku dengan suara yang bergetar hebat. Miko yang menangkap kepanikan luar biasa di wajahku langsung menyimpan senternya yang mati. Dia menyalakan senter ponsel seadanya. Kami bertiga melesat membelah kegelapan pos 2, kandang badak, mendaki tanjakan tanah yang semakin curam tanpa berani menoleh ke belakang sedikit pun. Pos 2 ke pos 3, cengkeraman tanjakan akar. Pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kami tiba di awal pos 3, pos akar. Trek di depan kami berubah menjadi mimpi buruk, dinding tanah vertikal yang dijalari oleh akar-akar pohon besar yang saling melilit. Tidak ada pilihan lain, kami harus memanjat menggunakan tangan. Fisik kami terkuras habis akibat teror sebelumnya. Bayu berkali-kali kram. Setiap kali kami berhenti untuk bernapas, hutan di sekitar kami mendadak menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Hanya suara detak jantung kami yang berpacu. "Tolong Aan, tasnya Aa." Suara parau itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari atas pohon, tapi dari bawah jalur yang baru saja kami daki. Aku memberanikan diri melirik ke bawah lewat celah selangkanganku saat memanjat akar. Di sela-sela kegelapan tanjakan bawah, aku melihat wanita berkulit melepuh itu sedang merangkak naik dengan posisi terbalik, tangan dan kakinya tertekuk ke belakang seperti laba-laba. Pergerakannya sangat cepat, melompati akar demi akar menuju ke arah Bayu yang berada di posisi paling belakang. "B. Cepat naik, B. Dia di bawah lo," teriak Miko histeris. Bayu yang panik mencoba memanjat lebih cepat, namun kakinya selip pada akar yang licin. Dia merosot 1 meter. "Tolong." Tangan gua ditarik, jerit Bayu. Senter kepalaku menyorot kaki Bayu. Tangan kurus hitam lega milik makhluk itu sudah mencengkeram pergelangan kaki Bayu. Kulit kaki Bayu yang bersentuhan langsung melepuh seperti terkena air keras. Bayu menjerit kesakitan. Miko dengan nekat menendang ke arah bawah, tepat mengenai wajah makhluk itu. Makhluk itu memekik, suara lengkingan yang memecahkan keheningan malam, lalu terhempas jatuh ke dalam kegelapan vegetasi bawah pos 3. "Naik! Terus naik! Jangan berhenti," teriakku. Dengan sisa tenaga yang ada, kami memanjat akar-akar raksasa itu seolah sedang bertaruh nyawa. Pos 3 ke sabana, kabut dan ilusi puncak. Napas kami memburu saat vegetasi hutan mulai terbuka. Pohon-pohon besar menghilang, berganti menjadi semak cantigi yang rendah. Kami telah tiba di area sabana. Angin gunung yang sangat kencang langsung menghantam tubuh kami yang basah oleh keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Puncak Gunung Kembang sudah terlihat samar di atas sana. Di depan mata, siluet Gunung Sindoro berdiri megah dilingkari kabut tipis. "Kita ngecamp di sini aja, gua udah gak kuat," rintih Bayu sambil memegangi kakinya yang luka lebam kehitaman, bekas cengkeraman tadi. Kami segera mendirikan tenda dengan terburu-buru di antara semak cantigi agar terlindung dari angin. Begitu tenda berdiri, kami bertiga langsung masuk dan mengunci resleting rapat-rapat. Tidak ada yang berani menyalakan kompor atau berbicara. Kami hanya duduk melingkar dalam kegelapan, memegang pisau gunung masing-masing. Di luar, angin bertiup semakin gila. Menghantam dinding tenda kami hingga meliuk-liuk. Namun, di tengah gemuruh angin sabana yang kencang,
tiba-tiba terdengar suara ketukan di tiang tenda luar kami. Tok! 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 Permisi. Mas. Kopernya sudah saya bawa ke atas. Tolong dibuka tendanya. Itu suara Bayu. Aku terperanjat. Aku menoleh ke samping kananku. Bayu ada di sana, sedang menggigil ketakutan sambil memeluk lututnya sendiri. Wajah Bayu di dalam tenda tampak pucat melihat ke arah dinding tenda depan. Lalu, suara siapa yang ada di luar? Melalui bayangan dari cahaya bulan di luar tenda, kami melihat sebuah siluet hitam besar duduk tepat di depan pintu tenda kami. Siluet itu berbentuk kepala manusia yang sangat besar, namun posisinya terbalik. Kalian sudah menolong saya di bawah, sekarang gantian, ikut saya terjun ke kawah. Bisikan itu terdengar begitu jelas di sela-sela kain tenda. Bersamaan dengan itu, tenda kami mulai diguncang dengan kasar dari luar, seolah-olah ada kekuatan besar yang ingin mencabut pasak-pasaknya dan melempar kami ke jurang kawah mati di puncak. Kami bertiga hanya bisa memejamkan mata, memeluk satu sama lain, dan merapal doa sekencang-kencangnya di tengah badai gaib yang mencengkeram puncak Gunung Kembang malam itu. Pelarian dari anak Sindoro. Guncangan pada tenda perlahan mereda bersamaan dengan sayup-sayup suara azan subuh yang entah datang dari mana, mungkin gaung dari desa di bawah kaki Gunung Kembang. Ketika fajar menyingsing, cahaya oranye menyembur di ufuk timur, menampilkan kegagahan Gunung Sindoro yang berdiri angkuh di depan kami. Namun, tidak ada rasa kagum di hati kami. Hanya ada rasa urgensi untuk segera pergi. Saat kami membuka resleting tenda dengan gemetar, kami tertegun. Di depan pintu tenda, di atas tanah yang basah oleh embun, berceceran robekan kain kafan hitam yang mengeluarkan bau busuk sisa semalam. Dan yang lebih mengerikan, pasak-pasak tenda kami bagian belakang ternyata sudah tercabut semua. Semalam, hanya doa dan sisa berat tubuh kami yang menahan tenda ini agar tidak terseret ke dalam kawah. Packing sekarang. Kita turun. Gak usah masak, kata Miko, suaranya serak. Bayu meringis saat memakai sepatunya. Pergelangan kakinya yang dicengkeram semalam kini membiru pekat, meninggalkan bekas luka berbentuk 5 jari yang melepuh. Kami terpaksa membagi beban tas Bayu ke carrierku dan Miko agar kami bisa bergerak cepat. Perjalanan turun, di teror waktu. Pukul 6.30 WIB, kami mulai melangkah turun. Aturan turun gunung biasanya lebih cepat, namun tidak di Gunung Kembang. Jalur yang didominasi tanah curam dan akar pohon memaksa kami bertumpu kuat pada lutut. Saat memasuki kembali pos 3, pos akar, suasana hutan pagi itu terasa sangat sunyi yang tidak wajar. Kabut tebal tiba-tiba turun dari puncak, memangkas jarak pandang menjadi hanya 3 meter. Jalan rapat, jangan ada jarak, seruku ke belakang. Kami mulai menuruni tangga-tangga akar yang licin. Baru beberapa menit berjalan, aku menyadari ada yang aneh. Akar-akar pohon ini rasanya tidak habis-habis. Padahal saat naik, kami hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam di area ini. Tapi ini sudah hampir 2 jam, dan vegetasi hutan belum juga berubah menjadi pos 2. Guys, berhenti bentar. Suara Bayu terdengar lemas dari posisi paling belakang. Aku dan Miko berbalik. Jantungku rasanya mau copot. Di belakang Bayu, kabut tebal itu membentuk sebuah lorong gelap. Dan di dalam kabut itu, samar-samar terlihat siluet wanita terbalik semalam. Dia sedang merangkak di sela-sela akar pohon, bergerak perlahan namun pasti, mengikuti setiap jengkal langkah kaki Bayu. Setiap kali Bayu melangkah, makhluk itu ikut melangkah. Jaraknya hanya terpaut 2 meter. Yang membuat kami merinding, makhluk itu tidak bersuara, tapi dia menaruh jari telunjuknya yang kurus dan hitam di depan bibirnya yang robek. SSSHH. Dia memberi isyarat agar kami tidak memberitahu Bayu. Miko yang sudah kehilangan kesabaran dan dikuasai rasa takut luar biasa langsung menarik tangan Bayu. Lari, B. Jangan lihat belakang. Lari. Kami bertiga mengabaikan keselamatan lutut kami. Kami merosot, melompat, dan bergayut pada akar-akar pohon, turun dengan membabi buta. Bayu berteriak menahan sakit di kakinya, namun adrenalin memaksanya untuk terus berlari. Di belakang kami, terdengar suara tawa melengking yang memantul di antara batang-batang pohon hutan kembang. Batas kebun teh, hitungan yang salah. Pukul 9.15 WIB, dengan napas yang hampir putus, kami akhirnya berhasil keluar dari batas hutan dan sampai di pos 1, Istana Katak. Begitu kaki kami menginjak jalur berbatu di perkebunan teh, kabut tebal di belakang kami langsung lenyap, tertahan di batas hutan seolah ada dinding gaib yang membatasinya.
Matahari pagi menyengat kulit kami. Kami terduduk di atas batu, menangis karena lega luar biasa. Kami mengira teror telah selesai. Setelah beristirahat sejenak, kami berjalan cepat melintasi hamparan kebun teh PT Tambi menuju base camp. Langkah kami terasa ringan karena melihat atap-atap rumah warga dari kejauhan. Pukul 10.30 WIB, kami memasuki gerbang base camp Blembem. Petugas yang semalam berjaga masih ada di sana, sedang menyeruput kopi. Melihat wajah kami yang berantakan dan kaki bayi yang pincang, dia langsung berdiri. "Kalian gak apa-apa?" tanyanya khawatir. "Gak apa-apa, Mas. Yang penting selamat," jawab Miko sambil melepas karirnya dengan lemas. Sesuai prosedur ketat Gunung Kembang, petugas itu mengambil manifest sampah kami. "Yuk, kita hitung sampahnya dulu ya, Mas. Harus sama dengan yang dibawa naik." Kami membongkar kantong sampah hitam yang kami bawa turun. Botol plastik, bungkus logistik, tisu basah, semuanya dikeluarkan dan dihitung satu persatu oleh petugas tersebut. Petugas itu mengernyitkan dahi. Dia melihat ke arah manifest, lalu menghitung ulang sampah di depannya. Wajahnya yang semula ramah mendadak berubah menjadi sangat tegang dan pucat. "Mas, ada yang kurang?" tanyaku, takut terkena denda adat. Petugas itu menatap kami bertiga bergantian dengan pandangan ngeri. Tangannya yang memegang kertas manifest tampak bergetar. "Bukan sampahnya yang kurang, Mas," bisik petugas itu dengan suara tercekat. "Lalu apa, Mas?" tanya Miko bingung. Petugas itu menunjuk ke arah manifest logistik kami di bagian jumlah personel. "Semalam, waktu kalian naik jam 10 malam, di manifest ini tertulis jelas kalian naik bertiga. Saya juga ingat betul wajah kalian bertiga." Petugas itu menelan ludah, matanya beralih menatap ke arah belakangku dan Miko. "Tapi kenapa, dari pas kalian keluar dari kebun teh tadi, saya lihat kalian berjalan berempat? Dan yang satu lagi, kenapa posisinya berjalan mundur di belakang temanmu yang pincang itu?" Mendengar ucapan petugas itu, darah kami rasanya berhenti mengalir. Perlahan, aku dan Miko menengok ke arah Bayu yang sedang duduk di bangku base camp. Di sela-sela bayangan tas carrier besar milik Bayu yang tergeletak di lantai, kami melihat sepasang tangan kurus hitam legam berkulit melepuh, sedang mendekap erat pinggang Bayu dari belakang. Sesuatu yang semalam meminta koper kedua, ternyata tidak pernah tertinggal di puncak. Dia ikut turun, menempel di punggung Bayu sebagai oleh-oleh yang berhasil dibawa pulang. Demikian cerita pendakian gunung hari ini, sampai jumpa di cerita lainnya. Salam mata suksma.